wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan maunahnya kita kembali berjumpa dalam tayangan program Cahaya Ramadan yang senantiasa menemani waktu menjelang berbuka puasa di tengah-tengah kita. Senang sekali saya Ahmad Haitami bisa hadir di tengah-tengah para pemirsa channel YouTube Pondok Pesantren Official Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam program Cahaya Ramadan. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, dan telah hadir bersama kita guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud LCD ESA selaku pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Guru? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Antum mudah-mudahan sehat juga. Alhamdulillah sehat Guru. Dan untuk pemateri kedua ya telah hadir bersama kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Fattah Khair STHI selaku wakil pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Guru? Sehat? Sehat Guru Tami. Alhamdulillah. Telah hadir kedua narasumber kita, dan sekarang kita akan membahas tentang pembahasan yang begitu menarik, yaitu tentang nuzul Quran. Ada beberapa pertanyaan Guru tentang malam nuzul Quran ini. Sebelumnya sebagai prolog, bagaimana atau apa makna turunnya Al-Quran dan sejarahnya seperti apa Guru? Mohon Guru untuk menjawab. Ya, terima kasih Guru Tami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan para pemirsa di channel YouTube official Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Semoga kita semua masih dalam keimanan dan kesehatan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan tadi, kita membicarakan tentang nuzulul Quran. Yang pertama, bahwa kita patut memahami bahwa bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan yang mulia adalah karena turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai hidayah, dan juga sebagai penjelas, ya, dan juga pembeda, ya, agar kita semua tujuannya apa? Untuk selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi juga kita bisa mendapat petunjuk, ya, tentang nuzul Quran, bahwa tujuan Al-Quran itu sendiri adalah untuk petunjuk kita, petunjuk umat manusia. Ya, ketika Allah menciptakan manusia tentu punya tujuan. Tapi Allah juga tidak meninggalkan manusia begitu saja. Allah sudah memberikan potensi berupa akal, dan juga Allah sudah memberikan guidance berupa Al-Quran ini. Maka bila mana, ya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita berpegang teguh ma in tamassaktum bihima ya lan tadillu abadan, berpegang teguh pada Al-Quran yang pertama, yang kedua As-Sunnah, insyaallah perjalanan kita di dunia dan sampai akhirat nanti akan selamat, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita memaknai nuzulul Quran ini dalam beberapa aspek, ya. Di antaranya bahwa kata nuzul yang berarti turun itu juga bermakna secara vertikal, berarti ada yang menurunkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita, terutama bangsa Indonesia, biasanya merayakan nuzulul Quran itu pada 17 Ramadan, meskipun banyak qaul, ya, ikhtilaf aqwal ulama tentang persisnya tanggal turunnya Al-Quran ini, tapi 17 Ramadan ini sudah menjadi tanggal yang suci bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk merayakan nuzul Quran. Nah,
dalam kaitannya hubungan dengan vertikal tadi, ini mestinya nuzul Quran ini adalah peringatan yang mudah-mudahan mampu meningkatkan kembali keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua yang menciptakan dan juga menurunkan kepada kita petunjuk-petunjuknya untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, bahwa Al-Quran selama diturunkannya kurang lebih 22 tahun masa kenabian, atau 23 tahun hampir masa kenabian Nabi Muhammad SAW, itu berdialog dengan berbagai macam fenomena, dengan berbagai macam dinamika kehidupan selama Nabi ada bersama para sahabat-sahabatnya. Semestinya demikian pula dalam kehidupan kita, bahwa sebenarnya kehidupan kita ini berputar saja, memutar sejarah saja. Ya. Jadi apabila kita mendapatkan masalah, maka pertama rujukan kita adalah Al-Quranul Karim. Ya. Maka ketika kita menjalani hidup ini, rujukan kita semua haruslah berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sucinya di Al-Quran, dan tentunya sesuai dengan tafsir Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Momentum ini saya kira harus mengembalikan dua hal tadi, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran agar kita dapat menjawab semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama kehidupan kita ini, dan tujuannya tadi insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat dengan berpegang teguh pada Al-Quran. Demikian Guru. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Begitu jelas apa yang tadi yang dipaparkan oleh guru kita, bahwasanya bulan Ramadan ini ternyata mulia memang karena ada Al-Quran, guru ya. Yeah. Dan memang Al-Quran ini sebagai petunjuk, guidance bagi manusia, yang menuntun manusia itu ke arah yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya untuk Guru Fatah, kapan kiranya sebenarnya Al-Quran itu diturunkan, Guru? Dan bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Kaitannya dengan Al-Quran ya, turun, dan prosesnya bagaimana Al-Quran turun, memang sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Al-Quran turun ke muka bumi ini melalui beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase turunnya Al-Quran dari langit ketujuh, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, ke langit dunia. Ini yang sebagaimana yang telah tersebut dalam firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan tidak ada riwayat yang pasti, yang kuat, yang membicarakan kapan itu terjadi. Ya. Tapi yang kita harus yakini bersama bahwa Al-Quran ini setelah itu melalui fase yang kedua, turun ke muka bumi ini melalui wasilah Jibril alaihissalam, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di malam yang kita sering rayakan bersama, di malam Nuzulul Quran atau di bulan Ramadan. Ya. Sebagai tadi sudah disebutkan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, jadi ada dua fase ini. Fase langit dan fase bumi. Kalau boleh saya angkat sejarah penting ya, bagaimana ketika fase kedua Al-Quran ini turun. Ketika Rasulullah SAW bertahanus, ya, beruzlah, ya, beliau menyendiri di Ghor Hira, ya, merenungi kondisi umat manusia, kondisi zaman. Itu dalam karya seorang revivalis muslim, ya, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Beliau seorang revivalis abad 20
yang diberikan penghargaan oleh Raja Saudi ya, di tahun 80-an itu. Itu beliau menggambarkan dengan detail bagaimana kondisi umat manusia sebelum Al-Quran turun. Ya, peradaban umat manusia sedang dalam kondisi titik terendah. Politik, ya, sosial, ekonomi, ya. Bahkan kondisi dua peradaban besar di muka bumi ini, Romawi dan Persia, sampai yang terdekat dengan tempat Al-Quran turun, Arab Jahiliyah, ini dalam kondisi yang sedang sekarat ya. Ya. Sebagaimana kita juga sering mendengar kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang seringkali beliau menangis ketika mengingat bagaimana beliau pernah di masa jahiliyah itu mengubur putrinya hidup-hidup. Ya. Itu merupakan kondisi peradaban terendah yang pernah ada yang terjadi di muka bumi ini. Ya, lalu ketika turun ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ayat yang pertama, Iqra. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan membelah langit dunia ini dari kegelapan pekat dengan sebuah cahaya yang luar biasa, yang sampai saat ini kita sering ulang-ulang dalam munasabah-munasabah, minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya sinar yang terang benderang. Ya. Jadi Guru Tami, kalau kita mau mensyukuri atas nikmat turunnya Al-Quran ini, kita akan merasakan hal yang luar biasa. Allah menurunkan Al-Quran di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kondisi beliau ketika Al-Quran itu turun, karena Al-Quran juga turun berproses ya, seperti tadi yang sudah pimpinan sebutkan, sampai 22 tahun, ya bahkan hampir 23 tahun ya. Ya, kita menyimak bagaimana setelah surah Al-Alaq itu ada surah Al-Muzammil dan juga ada surah Al-Muddatsir. Ya, karena ketika Al-Quran itu turun, ya beliau Rasulullah SAW seorang ummi, seorang yang buta huruf. Ketika diperintahkan untuk membaca, beliau heran, ya merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Sampai berulang kali beliau menjawab kepada Jibril Al-Amin ya, Ar-Ruhul Amin, beliau mengatakan ma'ana biqari, ma'ana biqari. Ya. Sampai akhirnya Jibril meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya. Di malam-malam berikutnya juga beliau mengulang dengan kata-kata zammiluni, dassiruni, kemulkan aku, selimuti aku. Ya, kondisi badan beliau itu menggigil. Ya. Ya mungkin kita tidak bisa membayangkan karena kita tidak pernah merasakan dalam hidup kita ini ya mendapatkan beban yang luar biasa seberat Al-Quran ini. Ya mungkin kita menghafal Al-Quran ya agak pusing-pusing dikit, tidur sedikit ya kita bangun lagi ya bisa lah, enjoy lagi gitu ya. Tapi ketika Al-Quran itu turun betul-betul ke dalam jiwa seorang manusia, ya kita juga tidak bisa membayangkan itu. Jadi intinya Al-Quran ini mukjizat yang masih ada di tengah-tengah kita dan kandungannya luar biasa bagi kita semuanya yang mengimaninya dan mengamalkannya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadikannya sebagai imam dan pedoman hidup kita sampai akhir hayat kita. Kurang lebih seperti itu. Sungguh luar biasa sekali paparan yang dipaparkan oleh guru kita, bahwasanya ternyata Al-Quran itu ketika turun pada Rasulullah SAW ya sangat luar biasa keadaan Rasulullah SAW pada saat itu. Mungkin manusia tidak ada yang kuat guru ya selain Rasulullah SAW seperti itu ya. Mungkin guru ingin menambahkan? Ya, dalam potongan ayat Al-Quran sebenarnya bagaimana dahsyatnya ketika Al-Quran itu turun sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Qur'an ini aku turunkan ya kepada gunung-gunung, atas satu gunung. Ya, kita tahu gunung tentunya sangat dahsyat ya, berapa ya besarnya, terus dalamnya, tingginya, kekuatannya mampu menggoncang kalau dia mengeluarkan laharnya gitu. Itu gunung-gunung pun akan tunduk khasyian. Bukan hanya tunduk, bahkan bisa hancur lebur ya ketika Al-Quran ini diturunkan kepada gunung. Maka tadi sudah disampaikan Guru Fatah, ya memang salah satu kondisinya ya seperti itu Rasul. Ya, sampai minta diselimuti, berkeringat. Ya. Apalagi latar belakang beliau memang bukanlah orang yang membaca. Ketika itu langsung disuruh membaca ya. Kita juga pasti kalau sebagai orang biasa akan kaget. Terlebih lagi ini adalah Al-Quran. Banyak lagi sebenarnya riwayat-riwayat yang menjelaskan keadaan-keadaan Nabi ketika menerima wahyu Al-Quran. Ya, berkeringat tadi, bahkan pernah Nabi itu ketika menerima wahyu dalam satu riwayat dijelaskan sampai terduduk dan beliau senderan ke salah satu sahabatnya yaitu Zaid. Zaid merasakan betul beratnya. Itu bukan berat beban orang biasa gitu ya. Namun demikian juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang turunnya Al-Quran ini. Misalkan beliau seperti melihat ar-ru'ya as-sadiqah, seperti mimpi aja, mimpi yang nyata. Bahkan kejelasannya itu disampaikan dalam hadis itu misla falakis subah, seperti ketika subuh itu menerangi pagi hari, seperti itu. Ya, dan lain-lain sebagainya, banyak lagi ya. Tentunya ini menggambarkan kepada kita bukan hanya kedahsyatan ya secara fisik, tapi memang Al-Quran ini dahsyat ya, karena memang dia diturunkan adalah kalamullah ya. Kalamullah yang akan membimbing ya manusia untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupannya. Dan tidak lain Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan manusia itu sendiri agar semuanya kalau bisa masuk ke dalam surganya gitu. Saya kira demikian. Masya Allah, subhanallah, sungguh jelas ya paparan dari guru-guru kita bahwasanya Al-Quran ini ketika turun dari Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat luar biasa. Bahkan tadi dijelaskan kondisinya seperti apa, bagaikan menggigil gitu kan, ada yang menggigil, kemudian tadi sampai minta diselimuti, dan ini merupakan sebuah proses pengimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala dan beban ya tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah ini sangat luar biasa. Wajar ketika Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian ada pertanyaan lagi guru, untuk Guru Amal, kan proses nuzul Quran ini sungguh luar biasa, dan sekarang tradisi masyarakat itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan nuzul Quran. Ya. Bagaimana menurut guru ya tradisi nuzul Quran ini? Seperti itu. Iya, memang ya kadang-kadang ada orang yang dengan gampang memaknai kegiatan-kegiatan ini karena tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasul kemudian disebut bid'ah. Padahal kalau kita kembalikan tadi kepada penjelasan yang pertama saya sampaikan bahwa ketika kita memaknai nuzul Quran ini adalah sebagai wujud peningkatan ya, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah malah hal-hal yang dianjurkan karena untuk memperingati munasabah-munasabah ini adalah hal-hal yang sangat penting. Al-Quran sudah menyebutkan fazakir, maka berikanlah peringatan ya, karena memang sifatnya manusia itu adalah pelupa ya. Al-insan mahadul khata' wan nisyan ya, sebagaimana juga lafaz insan itu kan berasal kata dari nasya yansa ya, yang sering lupa, maka harus sering diingat-ingatkan. Maka Al-Quran menyebutkan fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berikanlah peringatan karena peringatan-peringatan itu akan senantiasa kembali manfaatnya untuk orang-orang yang beriman. Ya.
Dan mengenai nuzul Quran itu hal ini juga sama. Terlebih lagi Al-Quran ini adalah nikmat yang sangat luar biasa ya kepada kita. Guru Fatah tadi sudah menyinggung ya bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi turunnya Al-Quran bisa menjadi pembeda dari masa yang az-zulumat ilan nur ya. Sehingga kita bisa seperti sekarang ini ya. Kalau kita membayangkan 14 abad lalu atau lebih, bahkan kalau masih ada orang-orang di antara kita yang masih nguburin anaknya, Masya Allah, kita bisa bayangkan hal seperti itu. Ya. Dan dengan berkat Al-Quran, dengan nikmat turunnya Al-Quran ini, alhamdulillah kita berada seperti sekarang ini. Maka dalam konteks ini saya kira peringatan-peringatan termasuk nuzul Quran ini memang harus kita rayakan ya, dalam rangka meningkatkan keimanan dan juga dalam rangka mendorong kembali umat untuk mau kembali kepada Al-Quran. Terlebih lagi bulan ini adalah bulan Al-Quran. Kita harus membacanya. Ya. Tidak hanya membaca, kemudian mengerti artinya. Setelah mengerti artinya, mentadaburinya. Dan kalau bisa, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran itu memang diturunkan sebagai kunci keselamatan dari umat manusia. Ya kan? Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini dengan memperingati nuzul Quran ini juga masyarakat semua mau kembali kepada Al-Quran karena Al-Quran ini adalah sumber dari kejayaan umat Islam. Ya kalau ada seorang yang mengatakan bahwa mundurnya atau majunya umat-umat selain umat Islam itu adalah karena mereka meninggalkan agamanya, dalam arti meninggalkan kitabnya sebagai sumber agamanya. Maka sebenarnya sebaliknya kita. Kemunduran kita ini, umat Islam yang kita alami sampai saat ini, ya mohon maaf, dalam berbagai sisinya, ya karena kita justru meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini sebenarnya kitab yang rasional, yang mengajak kita untuk selalu berpikir, mengajak kita untuk selalu maju. Ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Ayat yang menggugah manusia untuk selalu mau berpikir untuk kemajuan dan untuk masa depannya. Saya kira demikian. Subhanallah. Berarti tradisi nuzul Quran ini bukan hanya sebatas tradisi, tapi juga menjadi pengingat, menjadi peringatan gitu untuk manusia agar lebih dekat lagi pada Al-Quran. Mungkin Guru Fatah ingin menambahkan bagaimana pendapat Guru tentang tradisi nuzul Quran ini. Ya. Tradisi perayaan begini ya, tradisi peringatan nuzulul Quran ya, selama kita sebagai para guru ya, para dai di tengah-tengah masyarakat ini, selama kita betul-betul ikhlas menjalaninya lillah ya, untuk tau'iyah, menyadarkan kepada umat, kepada masyarakat ya tentang pentingnya Al-Quran, tentang kembali kepada Al-Quran, kepada nilai Al-Quran. Ya semestinya hal itu ya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya, dan isinya juga hal-hal yang positif ya, yang mencerdaskan, yang menyadarkan umat kita agar mengenal kembali ya Al-Quran ini dengan baik. Ya bagaimana kok bisa kita itu acuh dengan Al-Quran? Lah wong jin saja. Kita manusia ya. Jin loh. Ya. Dalam firman-Nya Allah ngingetin, qul ya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wal nusyrika bi rabbina ahada. Jin saja mendengar, menyimak isi Al-Qur'an itu takjubnya luar biasa. Nah, kita ini yang katun, yang pakai macam-macam, bukan hanya jin saja, kenapa kok kita sampai sebegitu acuh ya? Anak-anak diajarkan musik, dikursuskan piano, ya Al-Qur'annya tidak dicek kembali. Padahal inilah yang akan menjadi pedoman dia ketika hidupnya nanti, ketika setelah ditinggalkan mati oleh orang tuanya, memimpin keluarga, memimpin umat. Disinilah dia akan berpegang teguh ya kepada kitab Allah dan kepada ajaran-ajaran syariat Allah. Ya kurang lebih seperti itu, Guru Tami. Masya Allah. Sungguh luar biasa ya penjelasan dari guru-guru kita ini. Ya begitulah tradisi peringatan nuzul Quran mestinya kita laksanakan. Bahkan euforia itu kalau bisa
lebih besar gitu ya, kemudian lebih menggema di seluruh lapisan masyarakat, karena sungguh hebat ya perjuangan Rasulullah ketika menerima Al-Quran itu, dan Al-Quran itu pun ya ketika menjadi petunjuk umat manusia, tadi yang telah dikatakan oleh Guru Fatah, bahkan jin pun takjub gitu, luar biasa dengan kemuliaan Al-Quran. Wong kita masa kagak nggak takjub gitu. Nah, itu merupakan ya introspeksi buat diri kita. Pertanyaan selanjutnya, Guru, apa hikmah keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran dan keutamaan nuzul Quran ini? Mungkin dari Guru Amal akan menjawab. Iya. Bagi saya yang terpenting saat ini adalah umat mau kembali dekat kepada sumber ajaran agamanya. Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim. Ya, kalau Rasulullah SAW, para sahabatnya adalah menjadi generasi-generasi terbaik, ya, karena sebab mereka dalam bimbingan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam juga, mari kita kembali kepada Al-Quran, ya, dengan mempelajarinya, ya, dengan mengamalkannya, ya, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, ya, bahwa akhlak Rasulullah SAW itu bahkan seperti Al-Quran. Artinya Al-Quran sudah mendarah daging dalam diri Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah mendarah daging, itulah insya Allah menjadi Al-Quran yang berjalan. Dan ketika Al-Quran berjalan, maka kita akan menampakkan pesan agama kita yang sesungguhnya, yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Ya, karena Rasulullah SAW ketika diangkat juga salah satu tugasnya memperbaiki akhlak, dan yang kedua bahwa beliau diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini yang kita perlukan pada saat-saat sekarang ini, ya, terlebih lagi dengan kondisi dan situasi dunia yang saat ini mungkin sedang kacau. Ya, ada yang memang perang fisik, ya, sekarang sedang terjadi, ya, antara Rusia, Ukraina, ataupun saudara-saudara kita di Palestina yang senantiasa tertindas, tidak selesai-selesai, ataupun non fisik sebenarnya, ya, seperti perang ekonomi, ya, itu tidak terlihat tapi sebenarnya terasa. Ya, tidak menyebabkan korban jiwa langsung, tidak meneteskan darah, ya, tapi imbasnya atau efek-efek negatifnya dapat kita rasakan, ya, dengan ketidakadilan pemanfaatan sumber-sumber daya, ya, padahal justru Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa dalam pemanfaatan sumber daya, misalkan sumber-sumber ekonomi ini, kita harus bersikap adil, ya, semua harus sejahtera, gitu kan. Jangan lupa yang kaya memperhatikan yang miskin, ya. Ini adalah nilai Al-Quran yang harus kembali kita hidupkan, terutama dalam momen seperti Ramadan ini. Ya, tentu Ramadan ini dalam tingkat spiritualitas yang boleh kita katakan mungkin naik 1 derajat, ya, di antara kita, bahkan mungkin sebagiannya bisa jadi lebih dari 1 derajat. Maka kita bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu mulai dari diri kita, keluarga kita, ya, tetangga kita. Kalau kita lihat mungkin anak-anak kita ada yang tidak sesuai nilai-nilainya, ya, kita tegur, jangan dibiarkan aja itu anak itu. Atau mungkin lihat tetangga kita mungkin sedikit kekurangan apakah di bulan Ramadan, mari kita bantu, karena itu adalah nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang telah diberikan garis-garisnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya kira demikian. Subhanallah. Mungkin dari Guru Fatah ingin menambahkan bagaimana hikmah keutamaan Al-Quran. Ya, hikmah nuzulul Quran, ya. Kalau boleh saya memberikan satu usulan, ya. Di Indonesia ini kita punya hari ulang tahun Dirgahayu Kemerdekaan, 17 Agustus. Kalau tadi kita menyimak bersama, ya, dari pembahasan kita ini, sebetulnya nuzulul Quran itu hari ulang tahun Dirgahayu kemerdekaan umat manusia dari kebodohan, dari kejahiliahan, ya, menuju cahaya Allah. Ya, jadi wa innahu latadzkiratul lil mu'minin
wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Ya, jadi betul-betul yang tadi oleh Guru Amal sudah disinggung juga, bagaimana taqaddamal gharb, ya, orang-orang barat maju karena meninggalkan agamanya. Kok bisa? Dan umat Islam mundur karena meninggalkan agama juga. Sama-sama meninggalkan, kok yang satu maju, satu mundur gitu kan, aneh gitu. Nah itu rahasianya itu tadi. Karena kitab-kitab yang lain, agama-agama yang lain sudah terkontaminasi. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi wa nasu hazzam mimma dzukiru bih. Mereka sudah obrak-abrik isinya, kandungannya, sehingga orang yang punya rasional berpikir baik akan menemukan banyak kesesatan di situ. Sehingga mereka lebih baik meninggalkan ya apa yang tidak jelas. Tapi beda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ada perubahan satu huruf pun sejak turunnya. Dan tidak ada yang mampu merubah Al-Quran. Karena Allah sudah menjamin ya keontentikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau sampai hari ini kita masih melihat ya menghadapi Al-Quran ini sebagai hal lain dalam hidup kita, maka sungguh kita telah mendustakan nikmat Allah yang begitu besar. Ya, jadi ya tidak ada pilihan kecuali mari kita kembali menjadikan momentum nuzul Al-Quran ini sebagai momentum kemerdekaan kita sebagai umat manusia dari zaman yang begitu gelap menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, tadi telah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari guru-guru kita. Sungguh luar biasa kemuliaan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengaplikasikan, mengamalkan dan mentadaburi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dan semoga kita, guru ya, dan masyarakat pemirsa yang nonton channel ini ya, mudah-mudahan mendapat hidayahnya Al-Quran dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mulia ya, dengan kemuliaan Al-Quran sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, asyrafu ummati hamlatul Quran. Semulia-mulianya umatku, kata Rasulullah SAW, adalah yang memelihara Al-Quran. Baik, terima kasih guru atas kehadiran, atas pemaparan yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan program Cahaya Ramadan. Kami dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel official Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan follow akun Instagram media sosial kami official Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.